Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kesempatan yang baik boleh kita bersama-sama lagi di tempat ini. Selamat pagi buat kita semua. Ya, nggak ada orang di sini ya. Selamat pagi bagi kita semua. Oke, percayalah, saya bukan tipikal datang dengan hati sok paling pintar, sok paling tahu, sok paling hebat, sok paling jago. Itu bukan saya ya. Walaupun metode saya menyampaikan firman Tuhan itu berapi-api, menyala-nyala. Nah, itulah saya. Tapi yakinlah, saya datang dengan hati yang penuh kasih bagi kita semua. Amin. Langsung saja kita buka Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi nanti ditampilkan ayat 1 saja dulu, baru nanti ayat 2, ayat 3, satu-satu ayat. Kita akan pelan-pelan dan secara singkat saya memaknainya, sampai nanti kita kepada puncak daripada tema khotbah ini, yaitu rahasia mengalami kuasa Allah, rahasia mengalami berkat Allah ya. Oke, mari kita baca semua yang sudah lihat firman Tuhan. Semua tolong perhatikan firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan, apalah artinya hari ini kita bersama-sama. 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, kalau kita melihat profil latar belakang Abraham, ternyata Abraham itu tidak sempurna-sempurna kel. Kel itu bahasa Yunani ya, ngerti kan? Ya, tidak sempurna-sempurna kel. Kenapa demikian? Saya bukan mencari kesalahan Abraham, tidak. Tapi ini untuk kita bisa mengerti nanti supaya begini. Jangan ada di antara kita bilang begini, ya itu kan Abraham, saya kan bukan Abraham. Itu alasannya kenapa saya sampaikan profil latar belakang Abraham. Ternyata ada beberapa hal yang saya temukan. Abraham juga seorang yang paling sedikit, saya catat di sini ada 5 kesalahannya. Yaitu pertama, dia seorang pria yang menikahi saudara tirinya. Kejadian 20 ayat 12. Saya cepat saja di sini ya. Yang kedua, dia berbohong, mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya. Nanti Kejadian 12 ayat 13, 18, 19. Lalu dia berbohong lagi, mengatakan Sarah bukan istrinya. Lalu dia ambil Hagar, karena dia berpikir bagaimanalah ini, usia sudah tua, menunggu terlalu lama, Sarah pun sudah mati haid. Dan yang berikutnya, Abraham itu namanya Abram, diganti Tuhan menjadi Abraham. Jadi ternyata begini, tolong jangan ada yang berpikir begini, begitu kita dengar rahasia, kuasa atau berkat daripada Allah, lalu kita berpikir begini, oh itu buat Abraham saja, buat saya tidak. Enggak ya, tidak demikian. Nanti saya akan tunjukkan data-data Alkitabnya. Nah, lalu yang berikutnya yang perlu saya jelaskan, seringkali kita waktu mendengar berkat, lalu dalam pikiran kita apa? Benar ya? Cuan, tahu cuan? Cuan bahasa Ibrani itu. Ternyata di dalam hal ini berkat itu begini. Salah satu pengertian kata berkat ya, berkat itu barak. Barak itu artinya, gambarannya, tipologinya, lutut bertelut,
tangan terbuka menghadap ke atas. Tuhan menolong kita. Dengan tangannya Tuhan mau bekerja di dalam dan melalui kita. Karena itu berkat itu adalah sebab, bukan akibat. Yuk sama-sama katakan, berkat itu sebab, bukan akibat. Nah, seringkali kita itu menjadikan berkat itu akibat. Makanya nanti kita jadi orang-orang agamawi. Makanya kita taat itu karena ada sesuatu, ya. Nah, berkat itu ada dulu. Itulah causa prima namanya. Nanti kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28, terjemahan King James Version sana lebih jelas. Seperti apa berkat itu? Dengar ini. Janji Tuhan yang sudah dinyatakan. Dan berkat keseluruhan utuh itu waktu kita terima Tuhan Yesus. Cuma Ibu WL yang bilang amin. Ini terima siapa ini sebenarnya? Janji Tuhan yang pasti itu. Walaupun, dengar ini penting. Walaupun ketika janji Tuhan yang pasti itu harus digenapi dalam diri kita, kita mengalami ketidakpastian yang pasti. Tetapi percayalah, sekalipun prosesnya kita mengalami ketidakpastian yang pasti akan janji Tuhan itu, janji Tuhan tidak pernah digagalkan, janji Tuhan tidak pernah dibatalkan, janji Tuhan tidak pernah diingkari. Amin. Maksudnya gimana? Nanti kita belajar daripada Abraham. Bagaimana dia menantikan janji Tuhan itu, yang pasti itu. Sementara dia menantikan janji itu, dia mengalami ketidakpastian untuk hal yang pasti itu, yaitu janji Tuhan. Ini mengerti apa enggak mengerti sih? Mengerti ya? Yang bingung-bingung lah ya, kerajaan Allah sudah dekat. Kejar Tuhan. Jangan cuma jalan lagi. Jangan cuma datang, cuma sekedar duduk diam. Dengar, jangan. Kejar Tuhan. Ya. Yang saya maksud itu begini. Dalam proses janji Tuhan, kita mengalami ketidakpastian. Yang pasti itu bahasa lagunya begini. Tak ku tahu kan hari esok akan Kalian tidak tahu lagu ini ya? Kenapa? Biarkan aku sendiri. Ayo sama-sama kita. Tak ku tahu kan hari esok akan Nah, lanjutkan di rumah masing-masing. Tetapi tetap pasti ada masa depan. Karena Tuhan yang berjanji itu tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun, oleh siapapun. Karena Tuhan yang berjanji itu, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Tuhan yang berjanji itu, Dia nggak pernah sangkal dirinya. Makanya buat ibu-ibu, pegang janji Tuhan baik-baik. Sekalipun janji bapak-bapak banyak nggak ditepatin. Ya. Kata setelah semuanya itu, setelah semuanya apa? Nah, kan begitu pertanyaannya. Ternyata ayat ini menyatakan demikian. Setelah semuanya itu, maknanya begini. Abraham punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Allahnya. Abraham mengalami Tuhan Allahnya secara pribadi. Abraham bukan sekedar kenal, tapi mengenal dan tahu persis bagaimana Tuhan Allahnya. Mohon maaf ya, kalau hari ini banyak sekali orang yang tahu firman. Apalagi kayak Pak Ginting, dia belajar di Tarsus. Wah, Tarsus itu jangan main-main itu. Begitu ya Pak? Ilmunya dalam di sana. Tapi untuk apa kalau sekedar tahu informasi, tidak pernah mengalami? Ya. Hari ini kita perlu mengalami firman.
Kalau cuma sekedar tahu, saya bilang begini, kecewa kita nanti. Lalu kita bilang, apa itu Tuhan? Mana ada itu Tuhan? Kenapa? Karena kita sekedar tahu. Tapi kalau kita mengalami firman, itu bahasa ininya, firman itu merema di dalam diri kita. Wow, itu yang dahsyat. Itu yang dahsyat. Makanya Abraham memiliki pengalaman-pengalaman iman kepada Tuhan Allahnya. Dia punya kisah hidup yang real dengan sang firman itu, Allah Bapa itu. Dia punya histori. Dia punya perjalanan. Dan dia secara pribadi mengenal, ginosko bahasa Yunaninya. Artinya bukan sekedar tahu siapa itu Allah, tapi mengalami dalam kehidupan bagaimana itu Allah. Ini dua hal yang berbeda, saya kasih tahu. Bapak Ibu cuma tahu saya, nama saya Pendeta Andreas Sembiring, selesai perkara. Tapi kalau Bapak Ibu mengenal saya, Bapak Ibu mengalami saya, bagaimana saya, mengapa saya, apa yang saya kerjakan, siapa yang bersama dengan saya. Itu dua hal yang berbeda. Demikian kita kepada Tuhan. Jangan sekedar tahu informasi firman. Hari ini tinggal kita klik, semua kita dapat tentang firman. Setuju dengan saya? Gen Z, setuju dengan saya? Pertanyaannya, apakah yang kau ketahui itu engkau mengalaminya secara pribadi? Engkau punya pengalaman secara pribadi. Engkau punya histori secara pribadi. Engkau punya perjalanan hidup bersama dengan dia secara pribadi. Mohon maaf ya, ini lebih tajam ya. Hari ini digiring gereja. Banyak kali tahu firman, tapi nggak banyak kali yang melakukan firman. Abraham setelah semuanya itu, setelah semua pengalaman-pengalaman historinya, setelah pengalaman-pengalaman kisahnya, setelah pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menuntun dia. Akhirnya Abraham, bahasa setelah semuanya itu diterjemahkan begini. Allah tidak pernah mengecewakan Abraham. Allah selalu baik kepada Abraham. Allah menggenapi segala perjanjiannya pada Abraham. Itulah bahasa setelah semuanya itu. Nah, lalu baru masuk kita ke ayat 2. Silakan ayat 2. Ini iman Abraham ya. Mari baca jemaat Tuhan. 2, 3. Setelah semuanya itu, Abraham melakukan perintah Tuhan. Ini ayat yang kedua ini, sering saya suka bilang begini. Ini iman Abraham, Abraham yang sedang sakit jiwa ya. Sudah ditunggu lama, terus diminta, terus dikerjakan. Coba tanya kiri kanan. Menurut kamu, Abraham sakit jiwa apa beriman? Coba tanya kiri kanan. Apa katanya? Ya pokoknya itulah ya. Ayat 3. Ayat 3. Mari baca jemaat Tuhan. Saya ajar kita baca firman ya. Karena di rumah paling baca status orang aja kan. 2, 3. Ini bukan cuma keberanian, tapi dibarengin kerinduan. Contoh. Misalnya minggu depan, besok pagi jemaat JKI akan retreat. Pagi-pagi pasti ibu-ibu bangun semua kan? Masaklah, apalah, itu kerinduan.
berani untuk mensukseskan nanti acara itu. Sederhana saja. Nah, ini dia lakukan itu. Tapi bukan retreat ini, Bu. Menyerahkan anak ini, Bu. Kita menyerahkan uang aja berat, apalagi menyerahkan anak. Nih. Jadi keberanian Abraham plus kerinduan. Pagi-pagi benar dia sudah siap-siap. Enggak dia tunggu-tunggu lagi. Nantilah. Enggak. Segera. Keberaniannya plus kerinduannya untuk menyatakan imannya. Kenapa? Setelah semuanya itu. Langsung matanya menatap saya bilang gini, itu Abraham, Pak. Gitulah. Gitu. Nanti waktu saya tunjukkan ayat baru gini. Oh iya ya, betul ya. Kita ini juga terima janji berkat Abraham ya. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima kita lompat saja dulu. 2, 3. Abraham sudah tahu apa yang terjadi di atas? Tak ku tahu kan hari esok akan masa menjelang. Tapi Abraham punya pegangan janji Tuhan. Dia tahu setelah semuanya itu Allah tidak pernah mengecewakan Abraham. Allah selalu baik kepada Abraham. Allah menggenapi segala perjanjiannya pada Abraham. Waktu Abraham berkata demikian, dia seperti menubuatkan kepada dirinya, Allahku tidak mungkin pernah gagal. Keren ini. Ayat 7 dan ayat 8. Ini dialog ya, dialog antara Ishak dan Abraham. 2, 3. Sederhana saja, karena saya nggak punya waktu banyak menjelaskannya. Namanya itu kebutuhan, pasti Allah sediakan. Jadi nggak usah takut. Tapi Pak, ini mau perang ini Pak. Hampir-hampir Indonesia sama Malaysia mau perang juga ini Pak. Kalau itu kebutuhan anak-anak Tuhan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Iya, tapi kalau itu keinginan belum tentu. Kalaupun Tuhan nyatakan keinginan kita, ingat ini, berarti Tuhan ada mau berperkara di sana untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita, bukan karena kita. Jadi miliki tingkat kesadaran seperti ini. Supaya begini, kalau nanti sudah tahu rahasia berkat Allah, rahasia kuasa Allah itu, kita nggak jadi sombong. Namanya rahasia tahu, tidak diberikan kepada ya semua orang. Ada di sini yang bilang ini, rahasia ya, tapi dia umumkan satu kota Stabat. Bilang kiri kanan, itu bukan rahasia kawan. Itu pengumuman mau gempa itu. Nah, ayat 14. Ayat 14. 2, 3. Bilang kiri kanannya, itu Allahku. Dia menyediakan yang kuperlukan. Dia memberikan yang kubutuhkan. Nggak usah khawatir kali. Jehovah Jireh, kalau pernah dengar bahasa itu, Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Dan ingat, Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus sering kali melakukan ini waktu Yesus ada di dunia ini. Sering sekali.
Dia lihat murid-muridnya mulai lapar. Dia lihat murid-muridnya orang banyak mulai lapar. Wah, dia kerjakan ini. Jadi dari peristiwa itu sama Allah yang disembah Abraham dan Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang begini, sebelum Abraham ada, aku ada. Wow. Tuhan menyediakan, dalam bahasa Yunaninya Adonai Yere, berasal dari kata Yara yang artinya Tuhan itu melihat, dia melawat, dan dia menyediakan. Gereja Tuhan jalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, nggak usah khawatirkan yang terjadi, karena Tuhan kita Adonai Yireh, Jehovah Jireh. Amin. Amin. Ya. Ayat 8 dan ayat 9. Ini dia kuncinya. Ayat 8 dan ayat 9. Oke. 2, 3. Oke, ayat 9 sudah ya. Dalam bahasanya si Ayub, ada yang pernah menderita seperti Ayub? Nggak ada ya? Nggak ada, saya pastikan nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Karena Alkitab juga bilang, tidak ada orang sesaleh Ayub. Yang ada apa hari ini? Yang ada apa hari ini? Kita sudah punya gereja, kita sudah punya persekutuan, kita sudah punya wadah ibadah. Tapi yang ada apa hari ini? Penderitaan seperti Ayub saya kira nggak ada lah. Kalau ada tolong kasih tahu dengan saya. Saya siap untuk menyediakan berkat berasnya bagi dia. Ada? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang ada apa hari ini? Kita itu jadi orang Kristen yang ini baperan. Tahu baperan kan? Bawa-bawa perasaan. Itu yang ada hari ini. Setelah udah baperan, bawa koper lah kita. Kemana-mana. Tahu koper kan? Korban perasaan. Setelah itu jadi apa lagi? Masuklah kita ke bagasi. Apa itu? Bahagia kagak sedih aja iya. Putar-putar kemana-mana ke gereja-gereja. Itu saja yang dibawa. Percayalah, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Katakan amin. Kalau nanti baca Ayub pasal 42 ayat 1 dan sampai 6. Ayub berkata demikian. Baca di rumah saja. Dulu cuma aku lihat, dulu cuma aku dengar, dulu cuma apa kata orang. Tapi hari ini aku mengalami Allah itu sendiri. Itu bahasanya. Jadi Ayub pun punya bahasa setelah semuanya itu. Ayub juga punya bahasa seperti itu. Makanya gereja Tuhan, umat Tuhan, ayolah punya pengalaman-pengalaman mengalami Tuhan itu secara pribadi. Amin. Janganlah jadi jemaat yang baperan, koperan, bagasian lagi. Bilang kiri kanan, aku tidak mau kawan. Apa kata kawannya? Banyak kali ceritamu. Ya? Kita harus punya pengharapan bahwa Allah yang kita sembah, dia nggak pernah gagal dalam rencananya. Sekalipun kita mengalami ketidakpastian dalam proses untuk hal yang pasti daripada Tuhan itu. Itu dilema kita memang. Kenapa demikian? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Maka tanah dikutuk Allah itu waktu zamannya si Adam ada. Dan dengar baik-baik, waktu manusia terpisah dari Tuhan, tidak boleh lagi manusia mengetahui semuanya hal tentang Allah, mengerti semuanya tentang Allah.
tapi manusia cukup percaya saja kepada Allah. Amin. Amin. Ya. Dan ayat 12. Ini yang perlu saya tekankan bagi kita. Ayat yang ke-12. 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Ini yang mau saya tekankan. Jadilah anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan. Mohon maaf ya, saya bisa berkhotbah di sini. Saya bisa pergi kemana-mana pelayanan. Belum tentu saya takut sama Tuhan. Apalagi hari ini. Buat rekan-rekan hamba Tuhan, kita sharing saja. Jangan punya mental spirit selebritis. Walaupun gelar kita sudah mentereng, jangan. Kita tetap hati hamba. Namanya hamba menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Selesai perkaranya. Ya. Milikilah takut akan Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Ia seorang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Bukan orang yang takut atau karena situasi kondisinya, tapi dia takut akan Tuhan. Nah, saya coba cari pengertian takut akan Tuhan. Sederhana saja. Sederhana ya. Takut akan Tuhan itu menurut paradigma. Jangan menurut yang lain. Menurut paradigma Alkitab, konsep Alkitab, takut akan Tuhan itu bukan berarti takut dalam arti negatif. Apa itu? Seperti ketakutan akan hukuman dan murka Tuhan. Misalnya begini, kalau kau nggak begini, kau nanti begini. Takut dia. Lalu dia kerjakan begitu. Bukan itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat, takjub, dan kagum akan Tuhan terhadap kebesarannya, kekuasaannya, dan kekudusan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu ya, ini yang praktisnya. Itu nampak itu, orang beribadah kalau dia takut Tuhan itu nampak itu. Oh iya, nampak, bukan dibuat-buat ya, bukan. Bukan karena lagu, bukan. Bukan karena siapa WL atau pengkhotbahnya, bukan. Tapi dia memang berdiri di hadapan siapa. Makanya kalau orang Yahudi ada itu ayat hukum Yahudi mereka. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri. Makanya mereka waktu masuk ke bait Allah nggak main-main, nggak sekedar-sekedar. Karena mereka tahu takut akan Tuhan itu. Ini yang praktis saja jemaat Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan karena murkanya, bukan karena hukumannya, tapi kesadaran kita bahwa kita menghormati dia. Artinya menghormati dia di tempat yang paling tinggi. Dan kita takjub kagum akan dia. Dia punya segala-galanya. Aku tidak punya apa-apa. Dan kita tahu kekudusannya yang melingkupi kita. Karena kita semua berdosa. Jadi itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Nah, Abraham itu pribadi yang demikian. Abraham pernah salah seperti kita. Abraham pernah buka cabang, makanya sampai hari ini terjadi konsekuensinya. Tapi ternyata Abraham seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhannya. Dia sangat takjub dan sangat kagum kepada Tuhannya. Dan dia sangat taat kepada perintah Tuhannya. Adakah kita hari ini yang menjadi jemaat-jemaat Tuhan di JKI, kita orang-orang yang demikian? Maka kepadamu rahasia, berkat, kuasa, kasih, janji Tuhan pasti dibukakan. Saya coba cari-cari ayat-ayat takut akan Tuhan. Banyak sekali ternyata di Alkitab. Tapi dari Amsal saja
Dari Amsal saya catat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 ayat. Saya baca satu-satu, saya maknai. Ternyata orang yang takut akan Tuhan, ini bahasa saya yang sederhana, maka waktu dia hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan, waktu dia hidup dengan rasa takjub dan dia kagum kepada Tuhan, waktu dia hidup dengan dia taat akan perintah-perintah Tuhan. Menurut Amsal itu, orang yang takut akan Tuhan, keberuntungan daripada Tuhan menyertai sepanjang kehidupannya. Bukan hanya hidupnya waktu ada di bumi ini, tapi generasi ke generasinya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, bagaimanapun situasinya yang terjadi dalam kehidupannya. Ini rahasianya. Ayo, jangan bilang kiri kanan, bilang kepada dirinya sendiri, kau udah takut akan Tuhan belum? Bilanglah, aduh. Kenapa saya harus ajak begitu? Begini ya jemaat Tuhan ya. Takut akan Tuhan bukan jemaat waktu lihat saya pakai dasi, pakai jas, mimpin, khotbah. Bukan. Takut akan Tuhan waktu orang gak ada. Tinggal kita dengan Tuhan. Masih hormat gak dengan dia? Masih kagum dan takjub gak dengan dia? Masih taat gak dengan perintah dia? Kalau karena peraturan sekalipun, apalagi karena murka, karena ancaman, karena hukuman, itu namanya bukan takut akan Tuhan, itu namanya transaksional. Lu beli, gua jual, lu jual, gua beli. Gua cuan, lu cuan. Itu agamawi. Tuhan gak cari orang agamawi. Tapi Tuhan cari orang yang takut akan Tuhan. Nih anak-anak sekolah, waktu kau ujian, masih takut nggak akan Tuhan? Takut om, tapi soal 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak takut lagi. Ini kan yang sederhana saja nih yang saya bilang. Nih bapak-bapak waktu cari nafkah, takut nggak akan Tuhan? Takut om. Tapi begitu ada kesempatan nggak takut lagi. Nah itu namanya bukan takut akan Tuhan. Tadi lagu yang dinyanyikan ibu ini, mataku, terus dia hubungkan yang satu lagi bu, apa itu bu? Aduh, saya terus kayak dikonfirmasi, saya harus sampaikan firman Tuhan ini. Itu orang takut akan Tuhan. Bapak-bapak, kalau HP-mu takut dilihat sama istrimu, engkau kupastikan engkau nggak takut akan Tuhan. Mohon maaf bapak-bapak, saya nggak sedang menghakimi. Tapi kalau engkau berani apa adanya, itu baru takut akan Tuhan. Ibu-ibu, ya udah pulang ibu-ibu ya. Kalau engkau nggak memikirkan uang saja, enggak berarti ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Tapi kalau sikit-sikit uang, kau nggak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu ada di dalam dan terjadi di luar. Yuk sama-sama katakan, takut akan Tuhan ada di dalam dan terjadi di luar. Iya. Karena waktu kita berkata aku takut akan Tuhan, yang menurut paradigma Alkitab, perspektif Alkitab yang benar, motivasi kita sudah dilihat Tuhan, niat kita sudah dilihat Tuhan, pikiran kita sudah dilihat Tuhan. Lalu apa yang dilihat Tuhan, itulah yang kita tampakkan di luar. Sama kayak Abraham. Makanya ayat tadi bilang apa? Abraham, aku sudah tahu. La ilah, barusan kita bersama, udah terus nggak bersama lagi. Aku sudah tahu. Coba ayat 12 tadi. Nah, 2, 3 baca sama-sama. Allah lihat hatinya Abraham
yang dia begitu menghormati Allahnya, yang dia begitu takjub akan Allahnya, yang dia begitu taat akan perintah Allahnya. Allah lihat hati Abraham. Cukup hanya lihat hati Abraham? Tidak. Waktu Abraham mau kerjakan, Allah langsung berfirman. Ini menandakan kalau Allah bekerja, Allah turut bekerja. Dia nggak pernah telat, dia nggak pernah terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya. Karena waktu tidak bisa mensistem Allah kita. Ya, untuk itu takutlah akan Tuhan. Amin. Ngasih persembahan takut akan Tuhan. Nah, kan hilang amin ya kan? Nah, itu. Kita belum diminta Tuhan anak kita. Dan gak mungkin juga Tuhan minta anak kita. Kalaupun ada punya pengalaman pribadi seperti itu, percayalah. Berarti engkau beda tipis dengan Abraham. Tiket sorga udah di tangan itu. Iya. Saya pakai bahasa itu aja ya. Allah meminta karena dia tahu ada. Amin. Coba, waktu dia minta Ishak ada enggak? Ada. Jadi kalau Allah meminta itu karena ada. Dan kalau ada bukan sumbernya dari kita, tapi Allah yang memberi. Kita harus clear di sini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka waktu orang yang takut akan Tuhan, waktu dia pelayanan berbeda. Waktu dia memberi berbeda. Waktu dia bekerja berbeda. Waktu dia membuat sesuatu berbeda. Kenapa? Karena ukurannya ada Allah di dalam hatinya. Ini udah lama sekali masih aku pelayanan di Pasar 3 Krakatau. Kira-kira 8 apa 10 tahun yang lalu. Itu anak-anak itu kalau ngasih persembahan nggak ada takut akan Tuhan sedikit pun. Mamanya kasih 10.000, dia singkat ke warung, dari warung berikutnya, dari warung berikutnya, baru cak parang lah sampai ke gereja. Bilang kiri kanan, di Pasar 3 itu, jangan kau tersinggung. Itu nggak takut akan Tuhan namanya. Kami pelayan-pelayan Tuhan, percayalah hari ini, kalau nggak takut akan Tuhan, bisa show kemana-mana, bisa ada di panggung mana-mana, tapi dengar baik-baik, ditendang Tuhan itu nanti. Benar, saya sangat sedang merefleksi kali diri saya. Ini habis ini saya langsung Deli Serdang 5. Habis Deli Serdang 5 saya langsung Pancur Batu. Tapi kalau itu semua saya kerjakan tidak atas dasar takut akan Tuhan, ditendang saya. Udah capek-capek ditendang. Ada yang mau? Saya nggak mau. Tapi kalau saya takut akan Tuhan, percayalah janji Tuhan pasti digenapi kepada kita. Ini data Alkitabnya ya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, nggak cuma sekedar khotbah-khotbah saja. Apalagi di sini banyak hamba Tuhan kan dari Tarsus lagi, bahaya nih. Coba Galatia 3 ayat 29. Coba Pak, ini Galatia ayat 29. Coba kita baca. Ini janjinya, maksud saya. Ini dia janjinya. Udah siap? 2, 3. Amin. Amin. Kapan itu digenapi? Sudah digenapi. Di dalam melalui siapa? Yesus Kristus. Kenapa nggak jadi kepada kita? Karena kita itu seringkali melihat atau meminta atau mendapatkan berkat itu menjadi akibat. Padahal berkat itu sebab. Ngerti maksud saya? Masih bingung? Masih bingung? Berkat itu sebab, bukan akibat.
Sering kali paradigma kita, kalau saya lakukan ini, nanti Tuhan begini. Tidak, Tuhan sudah berkati kita. Tuhan sudah berkati Abraham. Tapi dalam proses menunggu janji Tuhan yang pasti itu, Abraham juga mengalami ketidakpastian. Apa itu? Dia lihat Sarah sudah mulai mati haid, mandul. Dia lihat dirinya sudah tua. Mana mungkin lagi ini digenapi janjinya. Tapi Allah berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Rancanganku tidak pernah gagal. Janjiku ya dan amin. Situasinya boleh tidak pasti, tapi janjiku tetap pasti terjadi. Ya. Nah sekarang kita sudah diberkati. Katakan, aku sudah diberkati. Amin. Amin. Ini. Dan jika kamu adalah milik Kristus, kalau kamu tidak milik Kristus, berarti kamu tidak berhak menerima janji Abraham. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Iya. Marilah kita takut akan Tuhan. Dengar ini. Takut akan Tuhan. Yang tadi saya bilang, kita menghormati, kita takjub, kita itu taat. Bukan supaya kita diberkati, bukan. Tapi takut akan Tuhan karena kita sadar bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan bahwa kita sadar Tuhan pasti genapi janjinya. Takut akan Tuhan bahwa kita sadar setiap kita keturunan Abraham dan setiap kita berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi orang tua sama anak, jangan ada bilang anakmu, anak sial, anak ini, jangan. Dia milik Kristus, dia sudah terima berkat daripada Abraham. Makanya ada doa kan, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu. Ya, itu Alkitabiah. Karena janji Allah. Makanya berkat itu sebab, bukan akibat. Kalau nanti begini, perhatikan ya. Ini saya aplikasi langsung aja ya. Bukan karena harus ini juga, tidak. Tapi aplikasinya yang enak itu begini. Saya ngasih perpuluhan supaya saya diberkati Tuhan. Itu salah. Saya kasih perpuluhan karena saya tahu Tuhan sudah berkati saya. Itu bukti saya takut akan Tuhan. Kan? Berat kan? Memang demikian dari sananya. Waktu Allah pun minta Ishak, dengar ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Allah sudah berikan Ishak. Halo. Kalau Ismail ada, itu karena Abraham mengalami ketidakpastian, lalu dia mengambil keputusan yang bukan kehendak Allah. Akhirnya itu konsekuensinya. Tapi apakah Abraham tidak menerima janji Allah? Sekalipun dia sudah tua, sekalipun Sarah mati haid, sekalipun dia nunggu 25 tahun, Allah tetap menggenapi janjinya. Demikian waktu Allah berkata, dengar ini baik-baik. Manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah berkata kepada manusia dan iblis itu, keturunanmu akan menginjak kepalanya, keturunannya akan menginjak tumitnya. Itu ayat mesianik, Kejadian 3 ayat 15. Saya mau tanya, digenapi enggak? Digenapi. Di mana? Yesus Kristus mati di kayu salib. Kapan itu? Nah itu dia. Itu rahasia ilahi. Makanya apa yang disingkapkan oleh Allah, itu bagian kita. Apa yang tidak disingkapkan oleh Allah, dengar ini, tetaplah takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Takjub kepada Tuhan. Dan apa? Taat kepada Tuhan. Amin. Amin.
Namun ternyata waktu Allah itu berfirman tentang berkatnya, waktu Allah menyatakan berkat-berkatnya, itu selalu seimbang. Kenapa demikian? Karena begini, Tuhan Allah tidak mau siapapun kita waktu kita terima berkat Tuhan. Ingat ya, berkat itu bukan cuma uang. Itu bagian di dalamnya, tapi hati-hati. Itu hal yang terkecil dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Engkau setiap perkara kecil itu perkara uang, engkau akan diberi tanggung jawab besar. Jadi berkat itu keseluruhan. Apa itu? Kesehatan kita. Apa itu? Sahabat-sahabat kita. Apa itu? Keluarga kita. Apa itu? Karir kita, jabatan kita. Apa itu? Hal-hal yang bisa kita nikmati, kita miliki. Apa itu? Termasuk uang di dalamnya. Itu berkat itu. Itu berkat itu. Tuhan juga bilang begini, waktu engkau terima berkat, Tuhan juga warning kita. Apa warningnya? Apa peringatannya? Coba kita buka Matius 3. Ini ya, kalau orang merasa dia paling hebat, dia paling pintar, dia paling jago daripada Tuhan, lalu dia bilang, aku kan sudah diberkati, ya udahlah aku mau gini-gini. Hati-hati. Karena Tuhan selalu bicara berkatnya, dia kasih warningnya. Ya, Yesus juga begitu. Waktu dia bicara berkat, dia kasih warningnya. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya manusia tidak mentuhankan berkatnya. Amin. Tapi mentuhankan sumber berkatnya. Amin. Mengerti ya? Yuk, Matius 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ini dia. Matius 3 ayat 9 sampai 10. Dan janganlah mengira apa? Bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu apa? Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu apa? Allah dapat apa? Menjadikan anak-anak bagi Abraham Dari? batu-batu ini. Iya. Ayat 10. Kapak sudah pada akar pohon, dan setiap pohon yang Tidak menghasilkan buah yang baik. pasti rupa-rupanya begini. Waktu Allah memberkati, Elohim itu memberkati Abraham, berkatnya itu bukan hanya untuk Abraham. Berkatnya itu bukan membuat Abraham jadi sombong. Berkatnya itu bukan membuat Abraham menjadi tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak bergantung kepada Tuhan lagi, tapi dia mau berkatnya itu supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai kepada bangsa kita dan bangsa seluruh yang ada di dunia ini. Digenapi lewat siapa? Yesus Kristus. Makanya kalau baca silsilah Yesus, dari Abraham keturunannya turun sampai ke Yesus. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah menerima berkat, lalu kita mentuhankan, saya pakai bahasa ini, mentuhankan berkat itu, bukan mentuhankan sumber berkat itu. Dalam arti kita jadi sombong, kita jadi sok, kita jadi lebih lagi pada Tuhan. Itu kata Tuhan. Ayat 9 tadi, cakep banget nih ayat 9. Saya renung-renungkan nih, buat diri saya juga. Ayat 9, tolong. Ayat 9. Mana dia? Ya, ini dia nih. Nah, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu apa? Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, menurut sejarah gereja, kalau kita lihat Turki hari ini, nah itu sombong sih. Padahal masa zaman rasul-rasul, zaman Yohanes, Turki itu tempat kekristenan paling dahsyat, paling luar biasa. Efesus itu dahsyatnya luar biasa. Wow, mengerikan pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan secara rohani, berkat Tuhan secara jasmani, berkat Tuhan secara jiwani, holistik berkat Tuhan di sana. Tapi hari ini lihat apa? Apa yang terjadi? Saya belum pernah berangkat ke sana. Enggak tahu Pak Gembala pernah berangkat ke sana? Belum Pak. Kita berdoa Pak biar berangkat ke sana. Informasinya yang valid yang saya dapat,
tinggal puing-puing batu. Kemana gerejanya? Kemana orang-orang percaya? Itu tadi, sombong sih. Sok paling pintar sih. Sok paling hebat sih. Nggak bergantung sama Tuhan lagi. Nggak mengharapkan Tuhan lagi. Nggak beriman lagi, nggak menghormati Tuhan. Nggak takjub lagi dengan Tuhan. Nggak kagum lagi dengan Tuhan. Nggak taat lagi dengan Tuhan. Akhirnya hari ini tinggal puing-puing batu. Untuk jadi apa? Untuk jadi tempat orang-orang dari suku-suku bangsa datang terus lihat. Oh, di sini dulu gereja Efesus. Oh, di sini dulu ini. Oh, coba. Itu. Jadi rupanya begini. Waktu Allah memberkati kita dengan berkat apapun saja itu, baik rohani, jiwani, dan jasmani, berkat holistik lah saya katakan. Ingat itu, tujuan Allah hanya satu, jadi berkat buat orang-orang lain. Amin. Kalau engkau dipercaya dengan berkat finansial lebih, jadi berkat buat keluargamu, jadi berkat buat gerejamu, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, jadi berkat dimanapun engkau berada. Kalau engkau diberkati dengan pengetahuan yang lebih hebat, yang lebih pintar, jadi berkat untuk orang-orang yang tidak tahu, jadi berkat untuk mengajar orang-orang. Itu tujuannya. Bahkan kalaupun ada di antara kita karunianya, karunia dewa, saya pakai bahasa ini, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Haleluya. Karena berkat bagi bangsa-bangsa itu bicara begini. Waktu Tuhan berkati saya, Tuhan gak mau berhenti di saya. Tuhan mau berkati anak saya. Tuhan mau berkati cucu saya. Tuhan mau berkati cicit saya. Tuhan mau dari cicit saya diberkati semua orang yang ada di sekitar garis keturunan saya. Haleluya. Haleluya. Itulah berkat Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Rahasianya apa? Takutlah akan Tuhan. Amin. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita sadar kita ini siapa. Kita sadar bahwa Tuhan sudah berkati kita. Kita sadar Tuhan mau kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bahasanya Abraham, bangsa-bangsa. Tapi kalau kita nggak sadar, maka Tuhan warning kita dengan ayat ini. Dan fakta sejarah gereja terjadi. Mau rahasia berkat Allah? Mau rahasia berkat Allah? Mau takut akan Tuhan? Mau? Ya, hidupilah. Kerjakanlah. Mulai dari dalam dan nyata keluar. Yuk sama-sama bilang, mulai dari dalam, nyata keluar. Ya. Ada literatur kuno yang menurut saya cukup menggelitik, tapi sangat memberkati saya waktu saya dengar cerita tentang hal ini. Ini hanya ceritanya ya. Jangan bilang gini, di mana ayatnya? Di Alkitab mana? Tidak, ini literatur ini cerita lucu, menggelitik. Kenapa? Karena Yesus juga pakai perumpamaan. Nah, dibilang begini, rupa-rupanya menurut cerita ini, waktu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, rasul-rasul, tiap kali untuk naik ke bukit, naik ke gunung. Ini konon hanya cerita ya. Saya garis bawahi dulu sini ya nanti. Yesus bilang begini, murid-murid bawa batu dari bawah untuk naik ke atas bukit. Semua murid-murid bawa. Apalagi Andreas paling banyak dibawanya batu, paling berat. Datang Petrus, ngapain lah bawa batu banyak-banyak? Maafkan saya, ini jam benar ya? Benar ya? Benar. Kan? Aduh maaf Pak Gembala. Ya, maafkan saya ya. Soalnya jamnya saya pikir kok, tapi saya lari-lari kok nggak jalan tuh. Oke, setelah ini saya selesai. Yakin saya selesai. Jadi Petrus hanya bawa batu kecil. Dalam hati Petrus dia bilang gini, memang bego lah kawan-kawanku ini.
Ngapainlah bawa batu besar-besar? Andreas bawa batu paling besar. Karena namanya Andreas, biarlah kalaupun itulah ya. Bawa paling besar. Udah sampai di atas gunung, di atas bukit. Yesus ngajar. Kan Yesus suka ngajar di atas bukit kan? Habis dia ngajar dia bilang gini, sekarang setelah saya ngajar semua berdoa. Maka doakan batu yang kau bawa dari bawah. Batu itu akan berubah menjadi roti. Petrus dalam hatinya, kurang ajar ini. Andreas lah yang enak, itu besar kali rotinya. Habis didoakan betul jadi roti. Waktu mau makan, Tuhan Yesus bilang begini, pesan saya jangan bagi siapapun. Makan sesuai apa yang dia bawa masing-masing. Makanlah. Bagaimana rasanya Petrus? Itu saya mau ajarkan ini ya, takut akan Tuhan dari dalam itu keluar. Setelah beberapa bulan kemudian Yesus ajak lagi murid-muridnya. Lalu Yesus bilang, aku mau mengajar kalian di atas bukit, bawa batu lagi, tapi hanya segenggam tangan saja. Memang dasar si Petrus ini nyocosnya cepat kali, telinganya tipis, dibawanya batu besar. Dia berpikir begini, Andreas kemarin enak kali dia, bawa besar, semua bawa batu segenggam. Sampai di atas bukit Yesus mengajar. Habis mengajar Yesus berkata, berdoalah supaya batu yang di tanganmu itu, waktu engkau lemparkan ke pohon ara, maka buah pohon ara itu jatuh, dan itulah yang bisa kau nikmati. Akhirnya Petrus bilang gini, kena lagi aku ini. Apalah maksud Tuhan ini? Habis mereka berdoa, mereka lempar. Petrus kayak mana mau melemparnya? Nah, ternyata dari literatur kuno ini saya menarik pelajaran begini. Udah cukup takut akan Tuhan saja. Hormati Tuhan, kagum dan takjub dengan Tuhan, dan taat saja akan perintah Tuhan. Yang lain-lainnya biar Tuhan berperkara di dalamnya. Jangan kita pula buat-buat perkara kayak si Petrus. Bilang kiri kanan, kamu bukan Petrus, jangan buat perkara. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya menyertai kita. Shalom. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya